Allahu ya Rahman. Koalisi Internasional untuk Menghentikan Pengambilan Organ di Tiongkok baru-baru ini mengumumkan bahwa Ethan Gutmann dengan laporan investigasi mendalam dan advokasi untuk meningkatkan status quo di Tiongkok dinominasikan menerima penghargaan Nobel Perdamaian. Gutmann menjabat sebagai peneliti senior di Brookings Institution, Washington. Ia bekerja di Tiongkok pada tahun 1990-an. Ketika saksi pihak ketiga mengungkapkan pengambilan organ tubuh dari korban yang masih hidup oleh PKT dari praktisi Falun Gong di tahun 2006, reaksi pertamanya adalah tidak percaya. Namun kemudian, ketika ia memiliki kesempatan mewawancarai praktisi Falun Gong secara langsung, ia menyadari bahwa praktisi yang telah ditahan dan dianiaya di kamp kerja paksa maupun di tahanan, semua menjadi sasaran inspeksi yang tidak biasa. Corneas, close examination of corneas with no corresponding test of the eyesight. Liver, kidneys, same thing, but no general look at the health, nothing, ear, nose, throat, no genitals, nothing. Sepertiga praktisi Falun Gong yang diinterview memiliki pengalaman yang sama. Hal ini membuat Gutmann merinding. Sebabnya adalah jenis pemeriksaan yang dilakukan bukan untuk memeriksa apakah seseorang dalam kondisi sehat, tetapi memeriksa kualitas organ mereka. Gutmann memulai penyelidikan independen mengenai dugaan pengambilan organ tubuh sejak tahun 2008. Ia menghabiskan waktu selama 5 tahun mewawancarai lebih dari 120 orang termasuk polisi, dokter dan mereka yang selamat dari kamp kerja paksa. Enver Tohti, seorang dokter dari Uyghur, mengatakan bahwa rezim PKT mulai melakukan pengambilan organ sejak tahun 1990-an. Enver dipaksa berpartisipasi dalam pengambilan organ hati dan ginjal pada saat itu. Saksi dan bukti lainnya menunjukkan bahwa setelah penganiayaan Falun Gong dimulai, praktisi Falun Gong yang kehilangan hak asasi manusia menjadi kelompok terbesar pengambilan organ tubuh dalam kondisi hidup. Gutmann mendokumentasikan pernyataan fakta tersebut dalam buku The Slaughter. Pada Juni 2016, Gutmann dan 2 orang penyelidik lainnya, David Matas dan David Kilgour, bersama-sama merilis sebuah laporan investigasi sebanyak 817 halaman. Mengungkapkan angka mengejutkan dari transplantasi di Tiongkok yang mencapai 100.000 sampai 600.000 kasus per tahun. Selain Gutmann, kumpulan para dokter yang menentang pengambilan organ tubuh atau DAFO, Doctors Against Forced Organ Harvesting di Amerika, juga dinominasikan menerima penghargaan Nobel Perdamaian pada tahun 2016 atas upaya gigihnya mengungkapkan fakta pengambilan organ tubuh di Tiongkok dalam bidang medis dan upaya dalam mempertahankan etika medis. Demikian pula dengan David Kilgour, mantan Menteri Luar Negeri Kanada untuk Asia Pasifik, serta David Matas, pengacara HAM yang terkenal, dinominasikan untuk penghargaan Nobel Perdamaian pada tahun 2010 atas investigasi mereka terhadap pengambilan organ tubuh oleh PKT dan upaya mereka untuk menghentikan kejahatan. Investigasi mereka dianggap sangat kredibel dan mempromosikan Kongres AS, Parlemen Eropa, Israel dan Taiwan untuk secara terpisah mengeluarkan resolusi atau peraturan yang mengutuk pengambilan organ tubuh dalam kondisi hidup oleh PKT terhadap praktisi Falun Gong dan melarang wisata transplantasi ke daratan Tiongkok dengan harapan untuk mengakhiri pembantaian yang tidak manusiawi ini sesegera mungkin.